Itu sekarang sudah ditebang para perambahan gitu. Perambahan itu atau penebang liar gitu. Jadi masyarakat yang biasa mencari lebah itu, jadi mereka terancam tidak dapat mencari lebah, yang mana pohon sialang itu kan pohon yang ratusan tahun. Lebah juga biasanya hanya ingin singgah di pohon-pohon yang seperti itu. Di sini juga masyarakat adat tidak berani untuk kayak gimana ya, mencegah para peramban itu, dikarenakan para perambahan atau penebang itu ya di-backing oleh oknum aparat. Mungkin itu kasus yang bisa saya paparkan. Selanjutnya. Nah, dari kasus tersebut, kita memiliki pendapat masing-masing mengenai solusi dari masalah tersebut berdasarkan perspektif ekonomi mikro Islam. Yang pertama dari Rizky Andri Syah Putra Pasaribu. Gimana? Oh, ini pendapat saya gitu. Ya, pendapat pribadi. Kalau pendapat saya di kasus ini ya, seharusnya dari pihak pemerintah ada kayak untuk sebelumnya gimana ya? Ada sosialisasi lah gitu. Misalnya kalau untuk hutan larangan yang ibaratnya hutan-hutan lindung yang memang di mana itu termasuk paru-paru untuk kita lah, penghasil oksigen juga kan. Kalau hutan-hutan lebat gitu, alangkah baiknya jangan tidak ditebang gitu sembarangan, dan harus ada hukum yang mengatur itu agar para penebang liar dan ilegal itu bisa menurun, karena jika hukum yang dibuat itu ketat untuk perlindungan hutan itu, maka para peramban juga tidak bisa seenaknya untuk menebang-nebang walaupun mereka punya backingan aparat dan lain-lainnya gitu. Sudah? Ya. Siapa? Selanjutnya, pemaparan pendapat oleh Supriyadi. Ya, terima kasih buat Mbak Irga. Kalau pendapat dari saya, ganasnya pembabatan hutan di Hutan Riau. Di desa Meglek, Kecamatan Hampak Kiri Ilir, Hutan Riau itu sendiri terdapat banyak pohon-pohon yang sudah tua, yang umurnya ya 100 tahunan lebih. Dan di situ juga terdapat banyak kayak tempat mata pencarian para warga sekitar Hutan Riau itu. Dan datangnya para perambah itu yang merusak hutan secara liar, yang mengakibatkan mata pencarian warga itu menghilang, dan hewan-hewan di sekitar sana pun kebanyakan punah. Dari segi pandang ekonomi itu sangat tidak baik, karena dapat merusak ekosistem perekonomian.
mata pencarian masyarakat sekitar. Untuk pemerintah sebaiknya untuk pemerintah itu seharusnya lebih ditegaskan dalam hal perlindungan hutan agar tidak terjadinya seperti hal perambah-perambah yang tidak bertanggung jawab tersebut yang dapat merusak alam sekitar. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, pemaparan pendapat oleh M. Raihan Hadi Syahputra. Terima kasih Mbak Irga. Jadi mengenai pendapat saya tentang penebangan hutan liar yang terjadi di Riau, hutan alam di desa Mantulik, itu merupakan akibat dari cara berperilaku kita sebagai masyarakat. Jikalau kita orang yang tidak menerapkan prinsip Islam seperti yang terjadi pada kasus tersebut, antaranya dalam hal ini memilih barang berupa input yang hendak akan diproduksi atau dijual kembali, akan tetapi melakukan dengan cara yang salah, yaitu dengan cara membabat hutan desa yang dilindungi secara adat oleh masyarakat setempat. Hutan adat ini terdapat di dalamnya berupa pohon-pohon yang umurnya sulit bagi habitat lebah madu. Jika kita memandang dengan kacamata Islam bahwa dalam memilih barang untuk diproduksi harus mementingkan kehalalan dan kemaslahatan, dan tentunya juga harus dengan cara legal yang diatur oleh pemerintah. Hutan yang dijarah itu merupakan hutan adat yang dilindungi oleh masyarakat setempat. Karena pohon kuriang atau pohon apa tadi? Suliang kah? Nah, pokoknya itulah. Itu merupakan tempat persinggahan lebah madu. Tentunya ini akan sangat mengancam habitat mereka gitu. Lebah madu, dan di satu sisi juga masyarakat setempat kan punya kebiasaan untuk mengambil lebah untuk mengelola madu mereka secara turun-temurun. Otomatis adat kebiasaan mereka terhenti dari situ. Dan juga dampak buruk dari penebangan liar itu banyak sekali. Di antaranya bisa hutan jadi gundul dan akhirnya menyebabkan longsor segala macam. Nah, kemudian secara ukhrawi kita sebagai manusia akan mendapatkan dampak buruk gitu kalau kita tidak menerapkan perilaku Islami. Kita akan diminta pertanggungjawabkan karena tidak mengandung kemaslahatan dari perbuatan tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan diserahkan kembali kepada Mbak Irga. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan pendapat saya sendiri. Dalam kasus ini yaitu kasus pembabatan hutan secara ilegal di Riau yang mengancam kehidupan masyarakat sekitar. Solusi berdasarkan perspektif ekonomi mikro Islam adalah status kepemilikan merupakan hal penting dalam kehidupan manusia. Karena kepemilikan terkait dengan salah satu proses benar tidaknya dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Pada kasus di atas dijelaskan bahwa para pelaku pembabatan hutan melakukan aktivitas tersebut dengan ilegal. Kepemilikan manusia terikat dengan aturan Allah, sebatas bertugas untuk melaksanakan perintah Allah atas pengelolaan alam semesta. Ilegal ini merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam ajaran agama Islam, bahkan termasuk haram di dalamnya. Manusia berkewajiban mempertanggungjawabkan
penggunaan hak milik atas amanah ini kepada Allah kelak di hari akhir. Karena hutan tersebut merupakan hutan terlarang, maka para tersangka yang terlibat harus dipidanakan sesuai dengan syariat dalam Islam dan sesuai hukum yang berlaku sesuai dengan undang-undang. Ini adalah pemaparan pendapat saya. Selanjutnya, pemaparan pendapat oleh Marciati Ari. Menurut pendapat saya, ratusan batang pohon berusia lebih 100 tahun dibabat habis di hutan alam di Desa Mentulik, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar, Riau. Hal ini terjadi karena adanya aparat oknum yang tidak bertanggung jawab menebang pohon sialang, di mana pohon tersebut ialah sumber mata pencarian warga sekitar. Akibat dari penebangan pohon besar-besaran ini hingga pohon tersebut dibabat habis oleh para oknum ini berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar. Dengan terjadinya hal yang seperti ini, seharusnya pemerintah bersikap tegas untuk menindaklanjuti penebangan ilegal seperti kasus yang terjadi ini. Karena hal ini sangat merugikan masyarakat dan menghilangkan salah satu mata pencaharian warga sekitar. Jika hal seperti ini terus berlangsung, maka akan sangat berdampak buruk efeknya untuk alam juga. Akan terjadinya pengundulan hutan, di mana hutan juga merupakan hal yang terpenting untuk bumi. Lebih baik untuk kita sama-sama menjaga dan melindunginya. Tadi adalah pemaparan pendapat dari masing-masing individu dari kelompok 1. Selanjutnya dari pendapat-pendapat tersebut pastinya akan ada kesimpulan. Nah, kesimpulan yang akan disampaikan oleh Rizky Andrisya Putra Wasariti. Silakan. Untuk kesimpulan dari diskusi kelompok Ceribel yaitu semua tergantung bagaimana cara kita dalam berperilaku. Jika dalam konvensional tujuan ekonomi itu berdasarkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan menghalalkan segala cara yang termasuk dengan memproduksi barang yang diharamkan dalam Islam. Sebaliknya, jika kita di ekonomi Islam, tujuannya itu lebih berorientasi kepada maslahat. Tujuannya memberikan maslahat kepada konsumen, sehingga tidak ada memproduksi barang atau jasa yang mengandung mudarat bagi konsumen. Dan di sini juga untuk solusi mengurangi degradasi lingkungan, ya caranya dengan melestarikan pohon dan menghentikan penebangan berlebihan. Di sini juga kita dapat mengkampanyekan agar mengkampanyekan agar dapat berhasil dan harus dimulai dengan meningkatkan kesadaran antara komunitas lokal tentang penebangan liar dan bahaya yang ditimbulkan terhadap lingkungan, termasuk manusia. Di antaranya solusi lainnya adalah seperti penyediaan kayu impor dengan harga yang pantas atau yang terjangkau dan kontrol yang lebih ketat atas penjualan kayu bakar lokal. Dan di sini juga kita dapat bekerja sama dengan kerjasama dari otoritas terkait lah. Di antara solusi lainnya ada penyediaan kayu impor dengan harga yang pantas dan kontrol yang lebih ketat penjualan kayu bakar lokal dan kerjasama semua otoritas. Double ini. Saya akan menambahkan kesimpulan atau hal-hal yang harus diperhatikan kita sebagai produsen muslim. Yang pertama adalah nilai-nilai produksi Islam pada produsen muslim dalam berproduksi erat kaitannya dengan proses transformasi yang dimulai dari input, proses sampai dengan output. Yang kedua adalah produsen muslim akan mengedepankan kemaslahatan dalam transformasi produksinya.
sebab ia tidak ingin terdapat hal-hal yang melanggar nilai-nilai Islam dalam proses produksinya. Yang ketiga, sehingga dalam memilih segala sesuatu akan lebih berhati-hati agar usahanya mengandung berkah. Sekian presentasi dari kelompok kami, pemaparan tentang kasus pembabatan hutan ilegal yang terjadi di Riau. Apabila dari kami banyak kesalahan, kami mohon maaf. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.